Pernah nggak sih kamu jadi orang yang nggak diajak pas mereka lagi ngomongin sesuatu? Dan mereka ngomonginnya tuh sambil bisik-bisik. Rasanya kayak kita yang lagi digosipin gak sih? Kamu mungkin juga bertanya-tanya, kenapa mereka nggak ngejakin aku? Atau mungkin respon kamu justru jadi orang kepo yang langsung bertanya, ada apa? Kasih tahu aku juga dong. Lalu mereka balas dengan bilang, bukan apa-apa kok. Padahal jelas-jelas mereka tadi serius banget ngomonginnya. Dan berakhir, kamu jadi penasaran banget. Mungkin kamu sampai overthinking bahwa topik mereka adalah kamu. Atau mungkin kamu tetap maksa biar bisa tahu gosip terbaru apa yang lagi mereka bahas. Kalau masih seperti itu, mari perlahan hentikan kebiasaan itu. Assalamualaikum, hai semuanya. Sekarang, mungkin kamu berada di circle yang sering banget gosipin orang lain. Dan kamu menjadi orang yang selalu ingin tahu tentang gosip terbaru itu. Sampai-sampai kamu merasa sedih, marah, dan gak seneng kalau kamu gak diajak dalam topik gosip mereka. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kebiasaan ini pun juga harus perlahan kamu hentikan. Lalu, gimana cara menghentikan kebiasaan itu? Oke, aku punya beberapa tips yang insya Allah bisa menghentikan kamu menjadi orang kepoan. Tips yang pertama, cari kesibukan dan tentukan tujuanmu. Biasanya, orang yang sering membicarakan orang lain itu nggak punya kesibukan dan nggak punya kerjaan. Saking nggak punyanya mereka kerjaan, mereka jadi sibuk ngurusin orang lain, sibuk ngurusin urusan orang lain. Kalau kamu ikut mereka, maka kamu pun sama dengan mereka. Gak punya kesibukan, gak punya kerjaan sampai-sampai sibuk ngurusin hidup orang lain. Jadi, dengan kamu memiliki kesibukan, kamu tentunya gak akan menjadi orang yang sibuk ngurusin orang lain. Ya, karena kamu punya kesibukan sendiri. Terserah mereka mau ngomongin apa. Kamu gak perlu tahu. Bahkan, kalau mereka ngomongin kamu pun, itu bukan urusan kamu. Fokus aja sama kesibukan kamu. Kesibukan yang insya Allah bisa bikin kamu jadi orang yang jauh lebih baik dan sukses ke depannya. Tapi aku penasaran banget sama yang mereka omongin. Kayaknya seru, tapi kenapa aku gak diajakin? Oke, jadi kamu sedih karena gak diajakin. Ya, mungkin itu berarti kamu belum punya tujuan yang kuat. Kamu masih mau bersenang-senang mengurusi kehidupan orang lain. Kalau kamu gak diajak, ya udah, jangan dipaksa. Coba buat tujuan yang kuat dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan kamu itu. Mungkin perlahan kamu gak akan kepo lagi tuh sama bisik-bisikan mereka. Gak akan kepo lagi tuh sama apa yang lagi mereka gosipin. Karena kamu punya tujuan dan apa yang mereka bisik-bisikin itu tidak membantu kamu mencapai tujuanmu. Tips yang kedua, bersikap bodo amatan. Teman-teman, mari kalian coba bersikap bodo amatan. Gak usah peduli dengan gosip baru. Gak usah peduli sama apa yang lagi mereka bisik-bisikin tanpa kamu itu. Kalau mereka memang gak ngajakin kamu, ya udah, kamu bodo amatan aja. Jangan paksa untuk tahu. Gak semua hal harus kamu tahu. Apalagi kalau itu bukan hal penting yang berguna bagi hidup kamu. Memangnya menurutmu gosip mereka itu penting? Apakah jika kamu tidak mengetahui gosip itu kamu akan jadi orang yang tidak berguna? Atau kamu justru menjadi bodoh? Tidak, bukan. Justru jika kamu mengetahui gosip itu, kamu jadi lebih banyak pikiran. Apalagi kalau gosip itu bersifat negatif. Ya, walaupun rata-rata gosip itu bersifat negatif. Yang nantinya pikiran kamu pun akan ikut menjadi negatif juga. Seharian mikirin masalah orang lain. Padahal kalau kamu gak tahu gosip itu, hidup kamu bisa lebih tenang. Fokus ke diri kamu sendiri. Fokus ke masalah kamu sendiri. Gak usah mikirin masalah orang lain. Jangan tambah beban pikiran kamu. Tips yang ketiga adalah usahakan gak usah bertanya. Jika kamu tipe orang yang bakalan tanya kalau gak diajak gosip, kayak kalian lagi ngomongin apa? Kasih tahu aku juga dong. Apa nih? Gosip apa nih? Jangan ya guys, karena kalau responnya justru nggak mau ngasih tahu kamu, justru kamu sendiri yang bakalan overthinking, mikir bahwa yang mereka omongin itu kamu. Bodo amatan aja udah. Slow. Sekali lagi, nggak semua hal harus kamu tahu. Fokus pada tujuan kamu. Cari kesibukan yang bermanfaat sehingga kamu nggak kepo sama hal yang kamu itu nggak diajak. Jangan mau membuat
orang menjadi terpaksa mengajak kamu dalam sebuah percakapan mereka. Menjadi nggak tahu tentang gosip terbaru itu bukan suatu hal yang dosa gitu loh guys. Jadi nggak apa-apa, nggak usah bertanya-tanya tentang gosip baru itu. Oke? Tips yang keempat, tanamkan di diri kamu bahwa apa yang mereka omongin itu nggak penting. Kalau kamu termasuk circle mereka, paling tidak kamu mungkin sudah tahu topik apa yang biasanya mereka bahas. Jika hal itu tidak jauh-jauh dari gosip, ya sudah, mungkin topik mereka kali ini pun udah nggak jauh-jauh dari itu. Gosip itu sama dengan suatu hal yang nggak penting. Informasi yang kalau kamu tahu nggak akan berarti apa-apa sama tujuan kamu. Bahkan mungkin justru bisa membuat tujuan kamu jadi berantakan karena kamu mengetahui gosip yang gak penting dan justru membawa pikiran negatif ke kamu. Ingat, gak semua hal bisa kamu kontrol. Jadi, menanamkan hal ini pada diri kamu bisa menjadi hal yang insya Allah mengurangi rasa overthinking kamu kalau kamu gak diajakin gosip bareng circle kamu itu. Ya, karena aku sendiri pun seperti itu. Kadangkala berada di situasi di mana aku nggak diajak dalam sebuah percakapan. Bahkan mereka terang-terang berbisik-bisik di depanku. Tapi ya, aku mencoba mengontrol diriku. Menanamkan di pikiranku bahwa apa yang mereka omongin itu nggak penting. Nggak berguna sama sekali buat tujuanku. Karena kenyataannya memang seperti itu. Nah, hasilnya, aku alhamdulillah bisa mengurangi rasa kepoku serta overthinking terhadap apa yang menjadi topik bisik-bisik mereka. Tips yang kelima adalah validasi dan afirmasi. Aku paham banget, pasti sedih rasanya karena nggak diajak, apalagi kalau itu sama circle sendiri. Dan kamu harus memvalidasi perasaan sedihmu itu, perasaan marah dan kecewa itu, supaya hati kamu lega lebih dulu. Mungkin sampai di rumah kalian bisa menangis atau menulis di jurnal tentang perasaan kecewa kalian hari ini. Dan yang paling penting, kalian bisa curhat sama Allah terkait perasaan kamu itu. Tapi guys, jangan biarkan lama-lama perasaanmu itu. Setelah memvalidasi perasaan kamu itu, ayo perlahan berikan afirmasi pada dirimu. Ucapkan bahwa semua hal gak harus kamu tahu. Gak semua yang mereka omongin harus kamu tahu. Apa yang mereka omongin itu gak penting buat dirimu. Kamu berharga dan kamu tidak perlu mengemis hanya untuk mengetahui apa yang mereka ucapkan. Tips yang keenam adalah ghibah sama dengan dosa. Jika kalian Islam pasti sudah tahu kalau ghibah itu dosa. Bahkan kalau kita melihat dari sudut pandang dunia sosial pun, kita seharusnya udah paham bahwa bergosip, bergibah itu tidak baik. Hal yang sangat amat tidak sopan dan tentunya tidak berguna. Jadi, kamu harusnya bersyukur kalau tidak diajak dalam pergosipan itu. Artinya, ya kamu jadi tidak mendapatkan dosa. Kamu saja mungkin pernah merasa takut untuk digibahin, untuk digosipin sama orang lain. Jadi, untuk apa kamu mengetahui bahan gosipan orang lain yang sebenarnya kamu tuh gak diajak dalam hal itu? Focus on yourself. Jangan pedulikan ucapan orang lain. Jangan pedulikan topik orang lain dan jangan mengemis hanya untuk diajak dalam topik percakapan mereka. Jangan menawarkan diri kalau kamu itu tidak diajak. Stop mengemis hanya untuk diajak dalam topik pembicaraan mereka. Tips yang ketujuh adalah jangan sering-sering kumpul sama mereka. Udah, kamu tahu mereka suka gibah, suka gosipin orang. Bahkan mungkin mereka tipe temen yang kalau satu temen nggak ikut nongkrong, orang itu bakalan digosipin. Girl, tinggalin circle toxic kayak gitu. Kamu layak dapatkan yang lebih baik. Kamu layak untuk mendapatkan teman yang lebih baik dari mereka. Kamu layak untuk keluar dari circle toksik yang justru membuat kamu merasa selalu tersingkirkan, merasa tidak diajak dan membuatmu tidak nyaman. Tinggalin mereka, cari dan dapatkan yang lebih baik dari mereka. And better, cari orang-orang atau circle yang tidak suka bergosip. Perlahan, jangan sering-sering kumpul sama mereka. Dan perlahan-lahan, mungkin kamu harus tinggalin mereka. Jangan jadi bagian dari orang-orang yang suka gosipin orang lain. Jangan berada di circle yang gak menghargain kamu, yang selalu tidak mengajak kamu dalam percakapan mereka, circle yang selalu menyingkirkan kamu. Ayo beraniin diri untuk keluar dari circle toksik kayak gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Beberapa tips yang insya Allah aku harap bisa berguna bagi kalian. Dan aku harap setelah menonton video ini, kalian merasa jauh lebih baik. Dan kalian gak merasa overthinking
overthinking lagi karena nggak diajakin ngomong-ngomong sama mereka, atau karena mereka bisik-bisik depan kalian. Aku harap kalian bisa mendapatkan circle yang lebih baik dari mereka. Oke, insya Allah, see you next video. Assalamualaikum.